Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dr. Hari Bagus Wirawan. Kali ini saya akan membahas tentang bronkitis. Itu bahasan ada di chapter 15 yang berjudul Respiratory Disease. Memang bicara masalah bronkitis ini tidak sesimpel buku IMGC ini. Saya juga takjub juga sih. Karena kalau di kuliah saya belajar bronkitis itu panjang banget. Dan ini akan saya berikan singkatnya. Jadi memang ini adalah ilmu medis untuk pelaut yang mau menggunakan ilmu medisnya di atas kapal. Ya, oke. Seperti kita lihat di gambar ini ada ya di gambar ini bronkitis itu yang ini nih. Nah, adanya di sini. Jadi kalau di tubuh kita ini ada yang namanya trakea, dia bercabang dua. Ada yang namanya bronkus, ya kan? Dari bronkus bercabang lagi, namanya bronkiolus. Di ujung bronkiolus itu ada namanya alveolus. Alveolus itu adalah penempatan terakhir oksigen di paru-paru, ya. Nah, oksigen yang di alveolus itu secara otomatis dia akan berdifusi lari ke pembuluh darah. Ya, ini gambar nggak usah tampilin lagi, udah stop situ. Nah, ya. Nggak ngerti amat sih. Yang mana tadi? Alveolus ya? Oke. Nah, ini oksigen masuk ke alveolus ya. Nah, dari alveolus dia masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah dia masuk ke jantung. Ya. Dari jantung ringkasnya ya, dari jantung ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung, dari jantung nanti ke alveolus lagi, baru nanti keluar. Dari jantung ke seluruh tubuh itu dibawa oleh pembuluh darah yang namanya arteri, ya, yang isinya adalah oksigen, makanya warnanya merah, merah terang. Sampai dia di seluruh tubuh di jaringan, oksigennya dipakai untuk pembakaran. Hasil pembakaran itu namanya CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksidanya itu nanti ya, jadi sebelum situ yang membawa oksigen itu namanya hemoglobin. Ya, di dalam peredaran darah itu hemoglobin dia menggandeng CO2. Sampai di seluruh tubuh O2 dilepaskan. O2 dilepaskan dipakai untuk kerja pembakaran menghasilkan CO2. CO2 ditangkap lagi oleh Hb yang namanya HbCO2, dibawa ke jantung. Dari seluruh tubuh ke jantung itu pembuluh darahnya namanya vena. Kenapa namanya vena? Karena isinya itu karbon dioksida. Dia membawa ke jantung, dari jantung dibawa lagi ke dekat alveolus itu tadi. Nah, si karbon dioksida dilepasin sampai balik lagi alveolus. Nah, ini gambarnya munculin lagi nih. Nah, alveolus, bronkiolus, bronkus, trakea keluar. Ya, masuk lagi O2, begitu seterusnya. Itu perputaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Nah, untuk bronkitis itu adanya peradangan di daerah bronkus. Bronkus itu di mana? Gambarnya tempelin lagi. Ini namanya bronkus ya. Yang di bronkus itu ada peradangan namanya bronkitis. Nah, di medis itu pokoknya pakai tis itu artinya peradangan aja. Sinus jadi sinusitis. Untuk daerah sini namanya rinitis. Ada yang namanya bronkitis dan lain-lain lah. Di daerah meningen, selaput otak namanya meningitis. Lu jadi dokter aja lu kan, hebat lu, berkali-kali dia ikut syuting gua, udah sampai hafal materinya. Oke, jadi kalau di dalam buku bronkitis itu penyebab utamanya adalah 3, yaitu, mata gua bos. Kalau di sini penyebab yang paling utama atau yang paling sering adalah infeksi asma dan rokok. Nah, ini bicara infeksi asma dan rokok. Di sini yang dibicarakan hanyalah masalah infeksi dan rokok. Tapi saya hanya mau membicarakan masalah infeksi aja dulu, ya. Karena ini kalau ngomong infeksi asma dan rokok
Panjang. Sampai besok. Saya asma, Dok. Hah? Saya asma. Asma yang udah mau mati ya? Ntar dulu. Ini bahasannya lebih panjang lagi, bro. Oke. Bronkitis due to infection. Jadi bronkitis yang berhubungan dengan infeksi. Ya. Di sini healthy people are caused by viruses. Jadi disebabkan oleh virus untuk pertama kalinya. The only common bacterial infection causing bronchitis is whooping cough. Jadi kalau dia sudah bronkitis ya, dan dia ada batuk-batuknya, itu dia bilang kalau di sini disebabkan oleh bakteri, ya, infection bakterial. Oke, apapun itu, kalau yang namanya bronkitis, tanda dan gejalanya ada seperti ini. Yang pertama, sakit tenggorokan. Yang kedua, rasanya tuh nggak enak. Yang ketiga, tulis 1, 2, 3. Nah, ya. Yang ketiga itu kalau batuk dia menghasilkan sputum atau ada riaknya, ya. Nah, biasanya sih nggak gitu demam ya, nggak gitu demam. Kecuali yang menyebabkan itu adalah virus influenza. Jadi kalau demamnya tuh tinggi sekali, batuk-batuk, berdarah, itu biasanya bronkitis karena infeksi yang disebabkan oleh virus influenza. Ya. Terus kalau respiratory rate-nya artinya jumlah napas per menitnya itu normal, denyut nadi per menit juga normal. Ya. Nah, orang bronkitis harus kita anggap sebagai pneumonia kalau satu, tulis lagi bos, 1 ya. Bronkitis kita anggap sebagai pneumonia. Pneumonia tulisannya ini nih, ini nih ya. Bacanya PNEUMONIA. Huruf matinya ada 2 di depan. Mau baca gimana terserah lah. Ya. Yang pertama adalah denyut nadinya sudah lebih dari 100. Catat. Ting. Yang kedua, napasnya sudah lebih dari 24 kali per menit. Nah, yang ketiga itu temperatur bodinya atau suhu badannya sudah lebih dari 38 derajat Celcius. Ini kita bicara dewasa ya. Sekali lagi ini kita bicara dewasa. Karena kalau bicara anak-anak, dari mulai yang demam ini aja udah ada masalah yang namanya kejang demam sederhana, itu lebar lagi, pembahasan lebar lagi. Ini dewasa. Kalau dewasa insya Allah demam di atas 38 orang masih bisa tahan, lain dengan anak-anak ya. Terutama anak-anak yang di bawah 7-6 tahun ke bawah. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sih kalau ada seperti ini dia di buku ini tidak menganjurkan apa-apa. Istirahat saja, bed rest total, ya, makan, minum yang cukup, istirahat total, bed rest. Kasih gejala mungkin kalau dia agak demam atau sakit-sakit badan, oke lah kasih paracetamol, nggak apa-apa, neuralgia nggak apa-apa, ya, nggak perlu dikasih antibiotik lah. Ya sebenarnya sih ada untuk memecah dahak, ada obatnya, ada apanya. Kalau di sini mungkin Aimo takut Anda bisa salah karena memang background dari para pelaut itu kebanyakan adalah bukan medis tentunya ya. Jadi ini diambil jalan yang aman saja, toh pasti sembuh. Nah, sekarang ada yang namanya bronkitis yang dikarenakan rokok. Ya, bronkitis yang dikarenakan rokok. Jadi ada yang namanya smoker cough. Smoker cough itu batuk pada perokok. Itu biasanya itu ada luka atau ada kerusakan pada paru-paru yang disebabkan karena rokok. Tanda dan gejalanya itu batuknya itu setiap hari. Ya, biasanya ada dahak, baik itu bening ataupun berwarna.
ya. Terus, if a common cold of other minor viral infection is present. Jadi kalau pada perokok ini, ya, akan lebih parah dia penyakitnya kalau ada viral infection. Ya, jadi memang secara fisiologi memang untuk orang perokok ini menurunkan stamina atau ketahanan tubuh, ya. Jadi dia nggak kena serangan infeksi sedikit aja udah langsung batuk-batuk, berdahak dan lain sebagainya. No fever juga, ingat tidak ada demam. Jadi kalau ada demam kemungkinan dia bukan bronkitis, ya. Nah, intinya tadi yang namanya bronkitis tadi sebenarnya dia tidak ada demam. Mungkin kalau anget-anget oke lah ya, tapi nggak yang demam di atas 38 gitu, enggak. Yang paling penting juga ada setiap batuk itu dia juga mengalami napas yang pendek. Ya, ini sih hanya yang dibicarakan nih seperti ini aja. Lah kalau ada pasien yang seperti ini, ya, itu sama seperti tadi diistirahatkan dan lain sebagainya, hanya ditambahkan pemberian antibiotik amoxicillin clavulanat 875 per 125 mg. Itu aja, sambil rokoknya dikurangin tentu. Nggak bisa namanya bronkitis karena perokok, dia minum obat juga, dia merokok juga. Nggak bisa. Kalau mau sembuh, rokoknya di stop dulu, dia minum obat, istirahat sampai sembuh. Kalau mau merokok lagi silakan, kalau ya susah juga. Ngelarang orang merokok itu agak susah, itu mungkin sama aja kayak dibilang bahwa yang namanya manusia itu kalau bisa jangan berzina. Itu sama aja tuh. Itu semakin dibilangin juga semakin dilakuin. Ini kita ngomong-ngomong bau aja. Tempat prostitusi itu udah berapa yang dibubarin? Apakah angka perzinahan itu menurun? Tidak. Malah banyak sekarang, aduh menjamur. Ya, jadi sebenarnya mau kita hidup di zaman apa, yang penting iman. Insya Allah bisa kita seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Akyong. Jangan dikat, giliran Pak Akyong dikat nanti. Oke. Kita bicara sekarang tentang common cold. Common cold itu tulisannya nih ya, common cold, COMMON. Common, bukan kemon kayak lu tadi bilang, bos. Kemon mah beda lagi. Ini common. Common tuh biasa. Common cold. Cold di sini bukan dingin tapi flu. Apa ya? Flu. Flu ya, flu. Ultra. Flu. Merek dong bos kalau itu, aduh. Oke. Biasanya yang namanya common cold itu kalau dokter di klinik-klinik gitu ngeliat ada orang bilang ke mana, ya udahlah tulis aja CC gitu kan, biasa CC itu adalah common cold. Nah, biasanya itu kejadiannya orang yang mengalami common cold itu karena dia tertular sama orang yang sebelumnya dia ketemu yang juga lagi common cold juga, ya. Dia bekas salaman atau bekas bersinggungan terus dia megang dan lain sebagainya. Sama penyebarannya dengan virus corona. Makanya dulu virus corona kita nggak boleh bersinggungan, salam juga seperti ini, nggak salaman kayak gini, nggak cipika-cipiki, ya. Itu karena penyebaran virus yang seperti inilah yang ditakutkan. Apalagi waktu virus corona sama-sama virus tapi beda sifatnya. Ya, nggak semua virus sama, seperti HIV kan juga virus. HIV itu virus kan, Human Immunodeficiency Virus, HIV. Common cold, virus. Bronkitis tadi, virus. Diare, virus. Beda-beda gitu loh. Memang secara umum kalau yang namanya virus, dulu saya pernah diajarin kalau yang namanya virus itu sifatnya adalah self-limited disease. Self-limited disease itu adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Tapi kenyataannya pada corona nggak bisa sembuh sendiri. Kalau mau sembuh harus usaha, itu pun ngeluarin duit. Banyak banget. Kenapa saya bilang banyak banget? Antivirus aja udah berapa? Ya kan, dari ini karena udah
setelah diatur sama pemerintah enak, harganya normal. Dulu nggak normal bos. Satu lembar itu saya pernah dapat di atas angka 500, di angka 600 untuk antivirus yang untuk corona ini. Oke, kita balik lagi. Tanda dan gejalanya itu hidung tuh tersumbat, block nose, ya, hidung tersumbat. Feeling unwell, badan juga nggak enak. Tenggorokan sakit dan gatal, scratchy, ya, sakit, sore throat. Terus lagi no fever or chill, ya. Nah sebenarnya demam ini nggak ada, tapi kalau dia demam itu flu. Tadi virusnya itu tadi virus influenza. Nah ada dia batuk, biasanya 3 atau 4 hari kemudian setelah demam atau setelah pilek itu dimulai. Pilek dulu 4 hari, baru habis itu batuk. Jadi kalau orang berobat ke Anda, saya batuk, coba tanya sebelumnya, itu pilek apa enggak? Ada pilek dulu enggak? Saya batuk pilek dong. Ditanya lagi, pilek sama batuknya duluan mana yang datang? Duluan pilek atau duluan batuk? Ya. Apa yang harus dilakukan? Kalau di sini sih di buku IMGS, no treatment is needed. Tidak ada yang perlu untuk dilakukan. Bed rest, makan minum yang cukup. Ya. Nah kalau dia bilang ada hidung yang tersumbat, ini dia bilang dikasih tetesan oxymetazoline 0,5 mg. Tapi kalau saya bilang nggak usah sampai itulah, pakai yang punya anak-anak, yang beriti-beriti itu juga bisa untuk melegakan napas itu, pakai yang punya anak-anak. Ya. Lalu untuk mengurangi penyebaran, balik-balik lagi, ini ada di masalah cuci tangan dan masker, ya, karena dia pilek ditutup pakai masker. Terus karena ini tangan sering bersentuhan dengan mulut, juga tangan ini harus dijaga, sering cuci tangan dan pakai sarung tangan. Ya, itu saja sih pembahasan untuk di chapter 15-nya mengenai bronkitis dan common cold. Saya harap pembahasan ini akan menambah pengetahuan bagi Anda semua, juga akan berguna bagi kita semua. Saya nggak berharap penyakit ini ada di atas kapal Anda, tapi setidaknya kalau misalnya ada, Anda semua jadi tahu apa yang harus dilakukan di atas kapal menurut buku IMGS ini. Karena memang IMGS ini adalah buku medis yang disiapkan oleh AIMO untuk dipelajari atau untuk diikuti oleh Anda semua yang berprofesi sebagai pelaut. Dan saya boleh dibilang adalah salah satu orang di Indonesia yang membahas medis ini yang diambil dari buku IMGS. Semoga besar manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bruce Wolf, out. Gitu, Mas. Udah, Mas. Tutup. Ngopi dulu dong. Terus ngopi. Gua hari ini udah berapa kali begini nih. Enak banget. Lu harus coba lu. Puasa. Puasa. Ini malam lontong. Puasa di mana? Oke, bye.